Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hayafazah Habibila, NPM 25782104. Di sini saya ingin membuat video UTS, yaitu video wrap up mini project 1. Tugas video kali ini merupakan bagian dari komponen penilaian ujian tengah semester. Mahasiswa diminta untuk melakukan integrasi antar kemampuan teknis atau coding dengan kemampuan analisis dan reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Dalam video ini terjadi dalam beberapa bagian, yaitu bagian A untuk demonstrasi dan validasi teknis. Terus untuk bagian B itu refleksi dan tantangan. Kita akan masuk ke bagian A. Untuk sebelumnya saya ingin memberitahu jika ada suara yang terlalu berisik atau ada kebocoran suara, tolong dimaklumi. Oke, yang bagian pertama itu mahasiswa menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Terus saya akan menjelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, Best Practice, dan Python Essential 2. Diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit yang saya pahami tentang GitHub. Di GitHub itu ada istilah GitHub dan Git ya. Itunya sebelumnya di sini. Nah, version control Git dan GitHub. Nah, version control system itu atau VCS itu sistem yang bertugas untuk mencatat setiap perubahan file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri ya. Terus untuk Git sendiri itu adalah salah satu VCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Git itu terkenal sebagai Distributed Effort Control ya. Artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Nah, di Git ini ada beberapa perintah ya, seperti git push, git commit, atau git init gitu. Nah, untuk instalasinya itu bisa melalui web, contohnya di web petani kode ini. Terus ada git repository. Repository itu dalam bahasa Indonesia artinya gudang ya, jelas. Repository merupakan istilah yang digunakan untuk directory project yang menggunakan Git. Jadi secara umum itu harus menggunakan Git ini dulu ya kalau membuat project, biar repository itu dibuat. Terus untuk GitHub sendiri itu tuh aplikasi atau website yang tempat kayak inventory yang bisa diakses oleh banyak orang gitu. Sama kayak repository Git, tapi GitHub itu yang bisa diakses oleh siapapun gitu. Jadi GitHub itu berguna untuk misalnya kalau ada project besar gitu, bisa mengerjakan proyeknya secara bersamaan. Nah, untuk menambah, misalnya kita mau buat program nih ya, terus kita Git, pertama-tama itu kita Git init dulu ya, inisialisasi dulu, terus kita cek dulu misal Git status, ngecek apakah file itu udah teredit apa belum, atau jika belum teredit, minimal dicek dulu file itu ada apa enggak gitu. Nah, kalau udah Git status terus gambarnya warna merah seperti ini, nah berarti file status itu ada gitu. Nah, untuk kan udah ngecek tuh berubah jadi warna merah dia. Nah, itu ada yang namanya git add. Ini kondisi sebuah file yang berubah sudah ditandai tapi belum disimpan. Nah, untuk cara menyimpan itu pakai git commit. Yang biasanya pakai git commit min m terus kutip 2 terus isi nama komitannya atau keterangan tentang komitannya itu seperti apa. Seperti itu. Selanjutnya pada video ini kita akan membahas tentang best practice atau design of Python ya. Nah,
Design of Python di sini nggak ada yang beda deh. Itu tab 3. Nah, Design of Python atau best practice ya. Jadi Design of Python ini dia itu ada beberapa tata krama atau beberapa rules yang harus dipatuhi atau minimal kalau diikuti akan memperbaiki atau memperbagus lah program yang sedang kita buat gitu. Jadi ada istilah yang namanya PEPS ya, atau Python Enchantment Proposal. Itu berisi informasi dari komunitas pengembangan Python yang mengusul dan membahas perubahan dan penambahan fitur atau perbaikan pada bahasa Python. Ada beberapa ya yang saya kenal itu PEP 20, yaitu Design of Python, itu kayak kata-kata mutiaranya Python lah. Seperti yang ada di atas ini ya. Ini 20 ini itu kata-kata yang ada kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kalau biasanya yang kami gunakan flag 8 atau PEP 8 itu tuh untuk mengecek apakah kode atau penyusunan baris kode itu sesuai dengan standar Python atau tidak, seperti itu. Nah, seperti PEP gitu. Nah, seperti di contoh PEP 20 ini, yaitu ada satu kalimat yaitu beautiful is better than ugly. Maksudnya itu, nah, program itu ditulis tidak hanya dengan indah, tapi harus mudah dibaca dan tidak menyulitkan bagi programmer. Tuh. Nah, the simple is better than complex. Solusi sederhana dan lebih diminati daripada kompleks. Ya, tentu saja solusi akan sesuai dengan skala yang proyek dikerjakan. Nah, terus kita akan masuk ke dalam bab 2 ya, bab 3. Karena tadi udah menjelaskan bab 1 dan bab 2, kita akan masuk ke dalam bab 3, yaitu mini project yang pertamanya. Sebelum masuk ke dalam mini project, saya akan sedikit menjelaskan tentang modul, package, dan pip ya. Jadi, modul, package, dan pip itu diibaratkan sebagai kalau untuk modul kalau untuk package sendiri itu tuh seperti folder ya, ibaratnya seperti folder, dan untuk modul sendiri itu adalah file, dan pip itu adalah implementasi dalam modul gitu. Jadi modul itu biasanya berisi tentang function atau beberapa kode program. Dan untuk package sendiri itu biasanya terisi dari beberapa modul seperti itu. Nah, untuk dalam kode programnya nah, ya, langsung kita akan masuk ke dalam mini projectnya ya. Saya sudah simpan di dalam Git. Nah, di lab 3. Jadi di sini nih pertama-tama itu saya akan menjelaskan. Sini ada NetOps. Nah, ini nih yang namanya ini NetOps ini itu yang namanya package. Dan sedangkan untuk main ini dia itu file, dia itu yang namanya modul. Nah, untuk dev ini definition itu fungsi. Jadi dalam program kali ini yang saya buat di mini project 1 yaitu program tentang network automasi task simulator. Nah, ini. Nah, soalnya. Nah, dalam project ini apa saja yang dibuat dan apa saja yang diimplementasikan. Yang pasti itu function ya.
fungsi itu diimplementasikan seperti di sini. Saya menggunakan dev show header untuk mencetak program ke konsol yang berisi informasi mahasiswa. Terus inti untuk main menjalankan alur program, simulasi tugas network otomasi. Fungsi ini menampilkan interaksi kepada pengguna untuk memeriksa status perangkat. Karena di sini sesuai instruksi praktikum, kan package itu dibuat dengan nama NetOps, dan untuk modulnya itu dipakai dengan nama main terus underscore npm. Jadi di dalam program ini yang pertama ya, itu ada form net ops checker dan import check router dan check status ya, check switch status. Nah ini itu tuh fungsinya untuk menyambungkan modul yang dengan yang ada dalam package. Nah, ini checker kita cek. Nah ini itu import random ya. Import random ini untuk mengimport membuka library yang ada di settingan dasar Python gitu. Jadi Python itu harus ada apa ya sebutan itu ya, jadi kalau misalnya mau pakai random itu tuh kita harus pakai import ya, pokoknya itulah. Jadi harus mengimportnya dulu untuk memanggil fungsi random gitu, kita harus mengimportnya terlebih dahulu gitu. Kita harus memanggil dari library gitu. Di sini kan import random ya. Nah di dalam ini kan tadi di main sudah saya jelaskan ada yang diambil dari NetOps checker, itu ada check router status dan check switch status yang berisi dia itu mengembalikan status router up dan down secara acak. Jadi return titik random choice up dan down, dan sebaliknya juga check switch juga sama ya. Karena definisi ini sudah dipanggil oleh modul main, terus akan diimplementasikan di bagian dev main, yaitu di bagian ini nih. Kan kita print menu utama, terus cek status dan cek status router dan switch. Nah, terus dia masuki ke bagian pilihan ini. Kan ini pilihan kedua dan ketiga ya, untuk satu dan ketiga ya untuk pengecekan statusnya. Nah, untuk pilihan pertama, status sama dengan cek router status gitu. Jadi dia nyambung dalam checker ini ya. Nah, sebelum checker package ini dikenali oleh Python, kita harus menggunakan init underscore 2 ini ya. Ini inisialisasi agar Python bisa membaca atau mengenali NetOps sebagai package gitu. Jadi dia itu bukan folder biasa, jadi dikenali sebagai package gitu, biar bisa dipanggil. Makanya harus ada init ini. Oke, masuk ke dalam main tadi ya. Di sini ya, ini logika pengecekan statusnya ya. Jadi status sama dengan check router, data. Ini isinya ya. Terus akan di print. Nah, untuk tabulet ini sama seperti tabulet ini pip dia. Iya ya. Jadi ada cara instalannya. Kalau nggak salah installnya itu pip install tabulet. Nah, fungsinya ini itu tuh untuk pembuatan tabel saja sih sebenarnya. Udah sesederhana itu aja, untuk mempercantik saja. Sebenarnya kalau nggak ada tabulet nggak apa-apa. Jadi dia akan memprint data, yaitu router 1 dan status. Status ini untuk cek router status ya. Terus dengan header, device, atau status. Gitu. Terus untuk print ketiga, itu keluar dari program, bisa dipencet di sini. Lalu saya akan masuk ke dalam lab 4 ya. Tadi lab 3 sudah diperiksa. Terus untuk lab 4 sendiri, nah, di lab 4 itu membahas tentang string, list method, dan exception. Jadi dalam instruksi praktikum ini, itu ada mempersiapkan list untuk inventory dan riwayat sementara dalam file modul utama main.
Terus ada regressed device dan task history untuk menyimpan riwayat log aktivasi otomatis jaringan gitu. Terus menu CLI-nya digubah juga ya. Kita cek juga sekalian di laptop. Nah, di sini nih. Ini ada registered device ya. Ini nih list ya, list penyimpanan list untuk menyimpan sementara data atau string yang ada di program gitu. Terus di sini juga menambahkan try except ya, mana try except kalau nggak salah. Ini di sini nih. Nah, apa sih fungsinya try except? Try except itu jika kita taruh di dalam if dan else, misalnya nih ada kondisi if dan else. Misalnya ada suatu kondisi yang tidak terpenuhi. Seperti yang ada di sini nih. If not registered device, dia akan langsung ngeprint sistem menolak inventory perangkat masih kosong gitu. Jadi bukan yang itu. Nah, yang ini nih. Jadi misalnya kalau kita nge-try cek status router dan if pilihan 1 sama dengan 2, maka dia langsung akan mengecek ini langsung dipanggil dalam versi itu. Di NetOps. Iya masih. Nah, dia memanggil cek status ini ya. Dari sini juga saya menambahkan race ya untuk if randomnya. Misalnya kalau misalnya dia itu kan persentasenya 20% ya untuk mengecek itu up and down. Kalau untuk mengecek up and down itu persentasenya 40-40. 40% sama 40%. Nah, 20% lagi itu tuh saya sisipkan untuk raise connection error gitu. Jadi outputnya nggak cuma up and down doang. Jadi ada connection error juga gitu. Tapi persentasenya cuma 20. Nah, karena di sini nggak bisa menggunakan persen, atau saya nggak tahu cara implementasi persennya seperti apa, jadi saya menggunakan if random titik random, yaitu kurang dari sama dengan kurang dari 0.2 gitu. Saya pakai apa namanya itu ya, bukan integer, float ya, itulah pokoknya. Nah, misalnya kan tadi udah cek status ya di pilihan 2 else cek status. Data itu akan dimasukkan ke dalam target dan status. Terus dia akan ngeprint device status dan juga data. Terus isi string yang sudah keluar itu dari printannya itu akan disimpan dalam task history. Nah, di sini karena makanya ada task history event ya. Soalnya di bagian bawah nih ada task history, kita di bagian checker ya. Di bagian checker. Nah, task history ini listnya ya untuk menyimpannya ya. Oh iya, berarti langsung simpan dalam list ya, list di atas ini. Nah, terus untuk manggilnya itu di bagian ini 4, if pilihan 4. Nah, if not task history, dia kalau misalnya nggak ada di task history, terus kita maksa ngecek, atau enggak kalau misalnya kita belum ngejalanin atau belum ngecek router atau switch, dia akan masuknya outputnya akan keluar belum ada riwayat. Sedangkan kalau misalnya ada, kita udah ngecek router, dia akan masuk ke dalam task history print log gitu. Log ini untuk mengecek isi list. Saya contohin aja ya. PY main
104 PPI. Nah, dia itu masuk ke dalam nih nomor 4 nih, lihat riwayat perangkat. Jadi misalnya kalau kita tambahkan status, tambahkan router, itu masukkan ID Polymer. Address. Nah, jika kita cek dulu ya. Nah, kalau kita misalnya cek 4, nah dia akan keluar ya riwayat otomasinya ya. Nanti ini akan saya jelaskan ya. Ini kalau nggak salah dia tuh nambah authentic error itu nambah di lab 7 atau nggak di lab 6. Saya rasa lab 4 sudah komplit, kita masuk ke dalam lab 5. Nah ya, lab 5 dan 6. Nah, lab 5 dan lab 5, 6, 7, 8 itu masuk dalam sesi yang sangat-sangat lumayan susah diikuti karena temponya lumayan cepat dan juga cukup membingungkan. Ya saya juga tadi ngejelasin juga agak bingung juga ngejelasin gimana. Nah, di lab 5 ini itu ada OOP atau Object Oriented Programming. OOP ini dia itu mengubah string menjadi pemrograman berorientasi objek gitu. Seperti jadi dia akan ada class, akan ada atribut gitu. Seperti OOP. Nah, ini. Nah ya, di sini ada init ya, dev init, class gitu. Method, kita masuk ke dalam method. Nah, untuk di lab 5 kita tuh menambah modul baru ya, yaitu namanya device PY. Nah, device PY ini kurang lebih itu mendefinisikan class network device dengan metode pengecekan spesifik untuk router dan switch ya. Jadi sepertinya di bagian checker ini udah nggak terlalu diperlukan lagi. Masih diperlukan, tapi nggak terlalu impact lah. Impact, tapi nggak terlalu impact. Ya, begitulah pokoknya. Jadi kelas ini, kelas network device itu sebagai blueprint untuk perangkat jaringan dalam simulasi otomasi. Dan untuk dev init sendiri itu dia itu sebuah atribut ya yang berisi sebuah metode yang berisi atribut yaitu self, hostname dan IP gitu. Construction yang konstruktor yang menginisialisasikan atribut perangkat sesuai instruksi. Untuk dev ini sama ya seperti sebelumnya ya, cuman kasih tambah self ya untuk masuk ke dalam atribut biar jadi atribut. Juga di sini ditambahkan
Return self status. Oh iya, iya. Nah, karena sebelumnya di lab 3, 4 itu masih menggunakan program berbentuk prosedural dan akan diubah menjadi OOP dalam lab 5 ini. Contohnya itu yang diubah itu, ini kita buat perbandingan aja ya. Ini yang lab 5 dan ini lab 4 nya ya. Dalam lab 5 ini itu terdiri dari membuat blueprint, class dan konstruktor, terus membuat metode, terus juga kita refactoring modul utama dengan instalasi objek, terus memodifikasi menu pengecekan dan riwayat. Nih, di sini di dalam package modul buatlah modul baru bernama device dalam sebuah kelas bernama method. Buat construction init self hostname IP address untuk menginisiasi atribut dari objek. Jadi karena ini berubah ya dari prosedural ke OP, yang berubah itu di bagian yang pasti logika pilihannya ya, if else-nya, yaitu di pilihan 1, dia itu harus mengubah string menjadi objek ya, dengan menambahkan new device ini ya. Reset masuk mana? Jadi beberapa fungsi dari checker ini di checker itu dialihfungsikan ke dalam device ya. Tuh. Ini check router status itu sudah dimasukkan ke dalam device PY.
dengan menginisialisasikan nama hostname-nya ya. Ya tuh. Ini dibuat atribut, ini atributnya dijadikan atribut dari objeknya. Nah, sedangkan objeknya itu dibuatnya di bagian sini. Nah, ini new device. Sama dengan network device. Network device itu yang ini ya. Ini masuk ke kelas ini ya. Terus dia karena sudah dibuat, dia itu langsung masuk ke dalam requested device happen, dia itu masukkan new device. Jadi di dalam list ini dia tidak lagi menyimpan string tapi menyimpannya objek. Terus di bagian menu CLI-nya itu ditambahkan belum ditambahkan apa-apa. Ya masih sama. Berarti penambahannya itu di bagian lab 6 berarti. Di sini masih menggunakan try. Masih saya menggunakan try accept ya, pasti. Terus untuk lab 6-nya pada lab 6 itu kita akan membuat arsitektur dasar yang di-expand dan diuji ketangguhannya, konsep inherence yang akan digunakan untuk menciptakan variasi perangkat yang lebih spesifik tanpa perlu merancang kode dari nol. Nah, pada lab 6 ini akan penerapan level lebih lanjut yaitu pemrograman OEP, akan dilakukan pendekatan lagi menggunakan satu kelas umum untuk semua perangkat, melainkan membangun hierarki kelas seperti parents dan child. Jadi child nanti dikasih super sama parents. Kenapa pakai super? Agar child class atau anak class itu bisa menggunakan atribut atau ya bisa menggunakan atribut dari parents. Makanya mewariskan inherence. Nah, ini akan melakukan penerapan polymorph ya. Nah, di sini menambahkan file baru ya, manager ya. Modul baru manager itu berfungsi untuk mendefinisikan class network manager sebagai controller class untuk mengelola inventory perangkat dan riwayat aktivasi secara terpusat. Jadi network ini controller atau manager yang bertanggung jawab mengelola daftar perangkat dan menjalankan tugas otomasi pada seluruh unit yang terdaftar. Dia punya dev self ya untuk mengasih atribut manager. Terus kita pindahin dari main ini ya. Di sini kan udah nggak ada list lagi ya, jadi listnya pindah ke dalam manager. Jadi di sini ya, pindah dalam sini. Jadi semuanya itu kesimpan dalam manager, baru nanti diolah di device. Di sini juga ada penambahan device. Pindah dalam sini juga. Terus ada fungsi baru kalau nggak salah. Cek semua perangkat ya. Cek semua perangkat ini kayaknya udah ada di ini ya. Di lab 5 kayaknya. Oh belum.
Ya, berarti adanya di lab 6 dong berarti. Ya, salah saya. Nah, di sini kenapa CLI-nya saya ubah ya? Yang tadinya ada tambahkan perangkat baru kita cek satu-satu. Nah, ini saya cek, saya tambahkan perangkatnya itu secara terpisah ya. Jadi kita nggak perlu kasih nama lagi tuh router atau switch. Dia langsung milih dari luar sini. Terus kita langsung ngecek semua gitu. Jadi kita bisa menambahkan dua perangkat yang berbeda. Router dan switch kita bisa tambahkan secara bersamaan dan ngeceknya secara bersamaan juga gitu. Jadi nggak perlu satu-satu ngeceknya. Lebih praktis lah. Nah, jadi pemanggilan main di dalam modul main itu lebih simpel dia. Jadi dia itu memanggil manager sama device. Soalnya di sini kan sini masih belum ya. Karena belum ada manager. Jadi dia masih menggunakan logikanya masih di dalam main. Sedangkan di lab 6 logikanya sudah dipindahkan ke dalam manager, logika perhitungannya. Jadi di if else-nya pilihan choice ini itu cuman menambahkan input nih hostname dan input add, terus dia memanggil device dari router device untuk masuk ke dalam network nih. Itu manager add device, masuk ke dalam device gitu. Ini dev hostname sama dengan dev device hostname dan device ini. Itu akan langsung ke print ya, masuk ke dalam events device gitu. Nah, untuk di bagian device, dia itu dipecah lagi. Kan tadinya class network device ini isinya masih dev, cek status, router, sama cek status switch. Nah, sekarang dipisah. Classnya itu ada 3 sekarang. Tapi class utamanya itu network device. Jadi di network device ini, itu tuh parent class-nya sebagai blueprint umum untuk semua perangkat. Jadi nyimpen atribut dasarnya seperti hostname, IP, sama statusnya itu di dalam network device. Nih, seperti sini nih. Dev init ya, untuk menginisialisasikan atribut dasar. Tuh self hostname, IP masuk dalam sini. Untuk self statusnya masih unknown ya. Nah, dia akan masuk ke dalam class router device. Ini tuh cek statusnya cuman di dalam sini. Ini classnya. Classnya cek status maksudnya. Ini child class untuk perangkat router yang mewarisi network device. Memanggil konstruktor parent untuk menggunakan fungsi super. Gitu. Sebaliknya juga sama nih, cek status.
Itu akan masuk ke dalam lab 7. Nah, untuk lab 7 ini itu masih OOP, tapi ditambahkan closure, generator, dan iterator. Jadi di closure itu akan memanfaatkan vector function, penamaan fungsi otomatis berdasarkan lokasi. Terakhir, generator akan digunakan untuk membuat fitur pencarian perangkat bermasalah. Itu satu. Nih, custom expansion untuk fitur respon error spesifik. Jadi akan membuat dua class yang merupakan class child class dari exception device timeout, terus authentic error. Terus pada metode pengecekan perangkat, generate kedua ini error ini secara acak akan simulasi gagal. Modifikasi terexcel pada modul utama, tambahkan logika percabangan. Jika menangkap device error, cetak print action. Cek koneksi kabel fisik. Jika menangkap audio, cek. Nah, kita buka. Tek 7. Nah, ini hostname factory ya. Itu fungsi untuk outer function untuk menginisialisasikan kode lokasi, mengimplementasikan konsep closure untuk factory penanaman perangkat. Misalnya kode lokasinya itu GBK. Soalnya sudah saya kasih nama GPK kalau salah. Nah, GPK namer. Hostname factory GBK. Nah, ini kan GPK namer ini sama dengan hostname factory GKB ya. Ini untuk lokasi, info lokasi. Nah, di if choice 1, tipe router ya kan, kalau if choice 2 itu tipenya switch ya. Nah, ini ID device itu untuk importnya. Jadi ID dev ini sama dengan input, apapun isi inputnya itu akan dianggap ID dev ya. Di ini dikenal sebagai ID dev. Terus di hostname itu sama dengan GKB namer, tipe, terus ID dev. ID dev ini inputnya ya, sama IP. Jadi di device itu isinya router device sama dengan hostname dan IP. Kan hostname ini udah mencangkup device namer sama inputnya. Kita masuk ke manager. Nah, untuk check all device itu akan menambahkan custom extension baru ya, yaitu device time error sama authentic error. Kalau nggak salah device juga diganti. Nah, ya untuk di bagian device ini itu menambahkan isi dari device time error gitu, exception. Pokoknya ini class exception. Fungsinya kelas di atas itu untuk
saat if random raise device timeout, dia itu langsung keluar ini class yang di atas tadi itu. Ini contohnya misalnya kita tambahkan satu router ya, satu ID Polinela, address 12. Nah, GBK ini ya hostname factory-nya ya. Router itu namanya, nama perangkatnya, bukan nama perangkat, jenis perangkatnya. Terus Polinela ini nama ID-nya. Nah, untuk ngecek apakah access itu berhasil apa enggak, atau tercantum atau enggak, itu di bagian cek status perangkat. Yang 3. Nah, ini kan sukses nih. Routing, OSF aktif, dan router. Ini penambahan ya di bagian sini. Device. Nah, di sini nih. Keluaran kalau sukses nih. Base status itu kan isinya super, ini cek status ya. Jadi sukses ping oke ini itu tuh outputnya dari nih return ping oke. Cek device, cek status nih. Kan ini exceptionnya ini raise device timeout sama authentic error ya. Kalau misalnya enggak dari kedua error ini, dia akan return ping oke gitu. Jadi base status itu ping oke. Kalau untuk router select ini penamaan aja sih sebenarnya sih. Terus untuk generator dan iterator ya. Generator ini menu utama program untuk mencari masalah, yaitu kode programnya seperti manager. Nah, ini generator. Find pilot device. Generator untuk menyaring dan mengambil log perangkat yang bermasalah gitu. Jadi dia tuh akan mencari ya di self task history, dan if pilot, ada kalimat pilot ya di outputnya ini ya, ini kan sukses nih. Kalau kita cari terus nih, kita cek terus nih yang ini nih, perangkat ini tuh pilot akan keluar, maka dia akan masuk ke dalam generator akan mencari menggunakan log ya, dia akan mencari di self task history, terus akan menampilkan log yang ini yang bermasalah dengan cara lihat perangkat yang bermasalah. Bukan lihat riwayat 5 yaitu cari perangkat yang bermasalah. Nah, dia akan menemukan nih, ini keluarnya perangkat bermasalah, ditemukan error pilot authentic. Nah, output ini keluar dari kelas yang di atas ini, device. Nah, ini dia keluarnya dari sini nih, this is host ini credential simple. Betul apa betul? Atau tuh ini nama ininya ya. Nah, untuk iterator sendiri itu tuh fungsinya
Nih ya, saya kasih nama gen load ya. Nah, ini iterator nih. Dia akan next log sama dengan next gen load. Jadi kalau misalnya kita pakai iterator seperti ini nih, contoh iterator itu. Nih, tekan enter untuk lanjut. Enter. Nah, tuh. Dia akan terus melakukan looping untuk mencari apakah masih ada perangkat yang pilot apa enggak. Ini kalau nggak salah dinamain lazy apa ya namanya itu ya? Dia bukan sih namanya lazy bukan sih? Lupa aku. Nah, jadi iterator itu yaitu ya untuk enter terus gitu. Misalnya kalau kita input tekan enter lanjut gitu. Jadi dia akan mencari di log ini di bagian ini ya, manager pilot ya, di logika ini. Dia akan terus mencari apakah ada perangkat yang pilot atau enggak itu di sini. Terus ini kan jalannya sekali doang. Makanya kita perlu enter ini, iterator ini untuk bisa mencari terus gitu. Nah, kalau misalnya udah nggak ada perangkat yang dicari, dia akan mengeluarkan exception stop iteration yang berisi print info pencarian selesai, tidak ada perangkat yang bermasalah lagi. Nih, kalau kita kencet. Nah, tuh pencarian selesai, dia langsung ke break, langsung masuk ke dalam menu. Tuh break dia. Terus untuk lab 8, sakit lah ya untuk. Memastikan saja, siapa tahu nggak kerekam. Oh, kerekam. Khawatir tadi ada angka 3, masa masih 3, stuck 3, enggak. Terus oke, lanjut ke lab terakhir itu lab 5 ya. Lab 5, lab 8 itu data process, file I atau O, dan lambda function. Ini simpelnya kayak nambahin file yang untuk isinya itu untuk mencatat permanen router atau switch yang udah dicek-cekin gitu. Nah, bentukan filenya itu kayak gini nih. Nih, network audit log. Tuh. Nah, cara ngebuatnya itu pada kelas controller lakukan modifikasi bagi hasil pengecekan status perangkat history dengan menambahkan operasi file IO. Gunakan context manager with open S dan mode event A ya, agar setiap baris blok baru ditambahkan ke baris paling bawah. Oh iya, kalau misalnya dia pakai mode write, dia itu cuman nyalin yang terbaru. Jadi yang lama itu bakal ditimpa. Kalau pakai mode event, dia tuh yang lama itu tetap ada dan yang baru tuh ditaruh yang paling bawah. Buat sebuah metode baru untuk browsing menggunakan mode read untuk baca seluruh baris di dalamnya. Di lab 8, tag 8. Nah, ini ya nama filenya, bentukan filenya. Nah, terakhir saya ngecek sih di sini ya.
Itu inner function untuk memastikan hostnya lengkap secara otomatis. Itu masuk ke dalam kan ini fungsi tadi. Nah ini choice ke ini ya, generate incident report. Dia ada di bagian manager. Di lab 8 ini kalau nggak salah di bagian device sudah nggak diotak-atik lagi ya. Coba saya cek dulu untuk memastikan. Yap, nggak diotak-atik lagi. Jadi lab 8 ini murni menambahkan file untuk penyimpanan pengecekannya sama logika pengecekan. Di sini nih. Di bagian check all device, di dev check all device itu setelah ngeprint data, setelah menyimpan data, dia akan dimasukkan ke dalam with open network audit text dengan append as file. Dan jadi kita nggak perlu nulis ulang-ulang lagi ya, dia udah udah dianggap sebagai namanya, udah berubah jadi file. Terus file write, ini cara bacanya ya. Nah tuh keluarnya seperti ini. Dari di tombol urutan nomor 6, generate incident report, dia itu membaca log dan menyaring insiden menggunakan lambda. Lambda itu contohnya seperti ini nih, list filter lambda x pilot. Jadi lambda ini sejenis metode pengecekan ya, menggunakan x ini menggunakan ini. Jadi itu lambda itu memanggil stringnya aja gitu. Jadi kalimat pilot ini dipanggil sama lambda, terus dicatat di with open network R ini nih, dicek dia. Jadi lambda ini ngecek isi dalam net audit log ini, dibaca sama si lambda. Nih contohnya ya. Kita akan ke perintah 6 ya. Nah, membaca file database network audit log.txt dan menerapkan lambda filter. Nah, hasil filternya itu dari filter si lambda ini bakal nyari string yang bacaannya violet, karena yaitu dia kan mau nyari kesalahan ya, masa nyarinya sukses, gak akan muncul dia nanti. Nah, jadi yang akan keluar itu tulisan yang ada violetnya aja. Semisal kalau misalnya lambdanya saya ganti, jangan violet lah, sukses. Coba tulisan suksesnya gimana? Ya, sudah saya ganti ya. Jika saya jalankan, sabar kita reset dulu. Kan saya nggak perlu masukin data ini ya, tambahkan perangkat router karena sudah masuk dalam audit, file audit ya, file ini network audit ya. Jadi kita tinggal ngecek pakai cek laporan insiden jaringan. Nah, yang keluar bakal cuma suksesnya doang, karena lambda itu ngeceknya cuma string sukses gitu. Lihat lagi.
Studio. Nah, untuk standar penulisan ya, oh ya saya lupa jelasin lebih lengkap dengan P8 ya. Cara pakai P8 itu simple. Tinggal ini kelarin. Tulis flag 8. Flag 8 ini kode atau cara panggil metode P8 ya, untuk ngecek apakah ada baris program yang jelek apa enggak. Nah, kebetulan ini enggak ya, nggak mungkin dong saya nge-commit terus upload ke GitHub tapi masih ada merahnya. Contohnya itu gini nih. Ini gede banget, ampun. Nah, ada salah satu error yang masih saya ingat banget itu. Yang namanya itu kode barisan ini, kode program satu baris ini, dia tuh nggak bisa panjang-panjang. Jadi nggak bisa misalnya ada ini nyampe ujung sini, nggak bisa dia. Jadi harus dipotong. Makanya ada beberapa yang saya potong di bagian device. Nggak deh, manager deh. Nih, ini saya potong nih. Soalnya kalau nggak dipotong pak, itu manjang dia nyampe sini. Nah, nanti akan keluar exception-nya. Keluar di sini nih, di flag 8 ini kalau keluar dia ada bacaan error apa gitu. Kode melebihi line 79 gitu. Maksimalnya 79. Lebih dari 79 dia bakal ngeluarin peringatan. Sebenarnya nggak ngaruh apa-apa ya dalam kode, dalam programnya ya, dalam running program. Cuman yang ngaruhnya cuma itu di tempat penataan aja. Masuk ke Zen of Python itu dia. Untuk mempercantik atau memperjelas lah pokoknya dah. Oke, untuk bagian A, demonstrasi dan validasi teknis, sepertinya sudah ya. Sudah saya jelaskan semua. Apa saya jelaskan lebih, jalankan semua ya. Kan udah, tapi udah tadi sebagian udah saya jelaskan semua. Oke, langsung masuk ke bagian B, refleksi dan tantangan. Nah, ini bagian video yang bisa ngeluh ini ya. Pada bagian ini, mahasiswa harus berbicara secara jujur mengenai perjalanan belajarnya. 1. Sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan, semuanya berkesan, dalam pemrograman dan jelaskan kegunaan dalam tugas ini. Ya pasti ya, materi yang paling mengubah cara pandang itu penambahan OOP sih. Lagi-lagi OOP. Soalnya di semester 1 itu tuh nggak ada istilah OOP gitu. Jadi yang masuk ke dalam list itu string-string lah gitu. Apapun outputnya, kalau mau disimpan dalam list, yaitu. Sedangkan kalau mau OOP, itu harus diubah. String itu harus dijadiin sebuah objek. Kayak gini. Nih. Enggak deh, udah masuk ke dalam manager ya. Nih, ada di device nih. Ya. Nih, ini harus diinisialisasi lagi. Dev hostname sama dengan device hostname. Gitu. Jadi kalau misalnya masih berbentuk string, sebenarnya kodenya bisa berjalan. Cuman nggak sesuai dengan apa yang dikatakan. Terus ungkapkan materi yang paling menantang. OOP. Nantang tuh OP selama setengah semester ini, dan usaha apa yang telah dilakukan untuk melakukannya. Sebenarnya nggak terlalu ditaklukkan ya. Masih ada bantuan GPT. Pasti ibu juga tahu. Mahasiswa mana sih yang nggak pakai GPT? Orang hebat sih. Saya tepuk tangan untuk dia ya. Sangat tekun sekali. Bahkan sepertinya yang paling pintar pun masih menggunakan GPT atau AI sebagai asisten ya. Cuman kan orang-orang seperti kami artinya banyak ya bu, itu tuh masih menggunakan AI bukan sebagai asisten, alat bantu belajarnya, bukan asisten pokoknya.
batu program itu. Terus ceritakan kendala utama untuk mengikuti perkuliahan pada itu. Kendala utamanya Bu, ya bukannya apa ya, saya kan emang sih bener sih salahnya di saya karena saya kurang giat untuk belajar, kurang sadar untuk belajar. Cuman saya ngerasa ya temponya itu terlalu cepat menurut saya. Soalnya misalnya contohnya di dalam tadi tuh lab 6 apa gitu ya. Lab 7. Dia itu materinya itu bukan cuma satu. Entah ini karena mungkin karena ngejar ya atau memang standarnya seperti itu, saya nggak tahu. Cuman yang kami rasa itu yang sebenarnya yang mengeluh seperti ini bukan cuma saya. Yang berani kayaknya cuma saya. Cuman menurut kami orang-orang yang tidak IQ jongkok ini merasa temponya terlalu cepat. Dan juga saya ada niatan untuk serius. Udah serius malah. Udah saya pernah nulis di buku itu, setiap apapun materi itu sudah pernah saya tulis buku. Cuman saat menulis, fokus menulis, terus lihat ke materi lagi, kok sudah berubah jauh gitu. Kendala utamanya sih mungkin karena saya yang kurang bisa menyesuaikan tempo lah. Soalnya temponya terlalu gitu. Materi yang diberikan itu terlalu nggak banyak. Sebenarnya standar ya. Cuman kehalang dengan kebodohan saja sih. Jadi susah gitu. Oke, itu aja sih, Bu. Saya juga ngejelasin tadi ganggu. Nggak jelas banget ngejelasinnya. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini diterima dan maaf jika ada salah, banyak salah sih. Dan juga maaf kalau misalnya ngejelasinnya kurang jelas, kurang banget. Tapi tolong diterima, tolong dimaklum. Jangan dimalukan. Maksudku gitulah. Masih proses pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.